Yang di gua itu pesugihan namanya. Justru komentar seperti ini tuh menunjukkan kehabisan argumen. Ketika dalil habis, yang diserang bukan isi ajaran, tapi tempat seseorang menerima wahyu. Kalau misalnya berada di gunung atau di gua berarti namanya pesugihan, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh Bible? Nabi Elia bersembunyi di dalam gua, lalu Allah berbicara kepadanya. 1 Raja-Raja 19, 9-13. Moses menerima firman Allah di Gunung Sinai. Keluaran 19. Yesus berkali-kali mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Lukas 5:16, Markus 1:35. Berani nggak semua itu kau sebut sebagai pesugihan juga? Kalau nggak berani, kalau gitu jangan pakai standar ganda. Memang benar, Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu melalui malaikat Jibril itu di Gua Hira. Tapi di sini yang menjadi ukuran itu bukan lokasinya, tapi siapa yang menerima wahyu, isi wahyunya, akhlak penerima wahyunya, dan dampak ajarannya. Menilai wahyu dari tempat lokasi penerimaannya itu adalah logikal falasi, karena tempat tidak otomatis menilai benar atau salahnya suatu ajaran. Kalau menurut kau yang di goa adalah pesugihan, berarti Elia juga melakukan pesugihan karena dia juga menerima wahyu di goa. Kalau kau jawab tidak, berarti logikamu sendiri itu berantem alias tidak konsisten. Analoginya gini, ada dokter yang bekerja di rumah sakit, dan ada juga dokter yang menolong orang di tempat terpencil. Apakah karena tempatnya berbeda, jadi otomatis ilmunya palsu gitu? Tentu tidak. Yang dinilai di sini adalah isi kebenarannya, bukan lokasinya. Al-Quran itu justru memerintahkan manusia untuk berpikir, untuk menguji. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? An-Nisa ayat 82. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan percaya karena di gua. Islam mengajarkan lihat bukti, lihat isi, dan gunakan akal. Kalau tempat dianggap pesugihan, maka Nabi dalam Bible juga harus dituduh hal yang sama. Kalau tidak berani menyimpulkan begitu, berarti standar yang digunakan tidak konsisten. Jadi sadar wes. Tahu kan ini harus direkam kan? Ya udah. Ya, cuman juga harus ditayangin. Nanti kita tayangin kalau sudah dapat persetujuan dari Keisha. Ya. Nah, ini mic-nya tolong dipakai. Karena semua tamu harus direkam. Iya boleh. Iya. Tapi saya baca dulu aja, pastiin mic-nya udah sesuai sama yang KTP ya. Udah dibaca, udah oke semua, tanda tangan di sini, nama lengkap sama nomor kontak. Ini kakak-kakak ini pernah ketemu di mana ini? Dari tempat kerja, Pak. Tempat kerja kantor. Oke. Kakak semua. Semuanya kakak. Berarti paling muda guys ya? Iya. Kerja di kantor apa, Mas? Di wedding dan catering, Pak. Catering untuk wedding. Nggak begitu naruhnya. Di sini nama lengkap sama nomor kontak. Ah, ya ini. Panjang banget namanya. Raden Putri ya? Ini tolong dijepit di dekat leher. Ini berarti ditayangin nggak, Pak? Semingguan paling nggak apa-apa ya kak? Seminggu nggak apa-apa. Seminggu mau cari masuk cepat. Oh cepet. Ini taruh di belakang bangku aja. Sertan jepit. Ya. Kebutuhannya apa tuh kalau bisa tahu saya? Oh gitu, siap. Boleh dikasih. Cik, oh kencing. Siap. Copot satu. Sudah? Tinggal di mana? Kesia apa Kesia sih? Kesya. Kesia, oke. Di, Silakan. Oh, Mas dulu Bayan, ya. oke siap. di Katanya baru ditemenin. Ya. Iya makanya. Jadi kebetulan Mang Kesia ini ya sahabat kita, adik kita juga gitu kan. Terus memang ya
dapat kabar memang ingin Ada yang mau ditanya-tanya katanya? Beberapa aja sih, ada beberapa pertanyaan titipan juga. Oh, titipan siapa? Titipan orang tua apa titipan siapa? Enggak, jadi kan aku pertama-tama nonton YouTube Kodondi tuh dari temen aku namanya Egar. Oke. Terus aku bilang, mau ke Kodondi nih nanti malam gitu. Titip pertanyaan dong gitu. Oh gitu, pertanyaan dari temennya maksudnya? Iya, ada dari aku juga. Oke, silakan kalau mau langsung. Ntar. Minum dulu. iya Boleh. Minum. aku izin minum ya. Minum dong. Itu siapa Mel? Dikasih minum dong Mel. Mau dikasih minum. Tadi tinggalnya dari mana tadi? Di Harvest. Oh harus sini. Cilengsi, iya, Cilengsi, tadi. oke. Aku catat pertanyaan soal aku kan lupaan ya. Boleh, ada berapa? 20? Empat aja. keren 20. Ini sih kok, kalau dari Kristennya ya, pertanyaan pertama tuh kan aku kemarin beberapa nonton ada yang dari Kawilda, dari Pendeta Arom, juga yang terakhir tuh Tegar, kalau nggak salah. Oh Tegar ya, ya. Itu kan ada tentang tema sadur menyadur itu ya, yang dari Markus kan. Nah itu kan katanya dia menyadur dari novel Homer ya. Nah itu kan selama ini kan yang aku percayai itu kalau misalnya Yesus itu kan dia ada kisah yang berjalan di atas air, terus akhirnya Petrus teriak hantu, akhirnya dia bisa berjalan sampai ragu, akhirnya jatuh. Berarti sebenarnya kisah itu tuh ada atau benar-benar emang pure dari novel aja? Gini, yang disadur dari Homer itu tidak 100%. Oke. Ya, yang disadur dari Homer itu adalah cerita tentang ketika Raja Odysseus setelah menghancurkan kota Trojan bersama teman-temannya, dia pulang ke kerajaan Iliad namanya. Lama perjalanan ini selama 10 tahun, mampir-mampir gitu katanya. Oke. Nah, kisah perjalanan pulangnya Odysseus yang ke Iliad itulah yang disadur oleh Markus. Tapi itu pun juga tidak semua. Jadi ada beberapa seksi-seksi gitulah, section gitu ya. Bagian cerita ini disadur, ceritanya diambil, tapi nama orang dan nama tempatnya diganti. Oke. Jadi zaman dulu itu orang bisa melakukan hal seperti itu dan itu belum jadi kriminal gitu. Ya, belum jadi kejahatan gitu. Bahkan ada orang nulis nggak menyadur pun, dia yang nulis tapi dia ngaku nama orang lain, itu pun masih nggak apa-apa. Oke. Jadi cerita tentang yang ada di dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes, saya berani mengatakan begini, karena saya sudah beriman dengan Quran, jadi apa yang ada di dalam Quran dan ada di dalam kitab itu, yang kita Bible, itu terjadi. Tapi kalau di Quran tidak ada atau tidak diceritakan, buat saya itu belum tentu terjadi gitu. Kalaupun belum tentu terjadi, bisa jadi memang dia tulisan aslinya penulis gospel atau dia menyadur dari ceritanya yang tadi yang Homer itu. Gitu. Jadi kita sebagai orang Islam patokannya adalah Quran. Kalau di Quran diceritakan dan sama dengan yang diceritakan dalam kitab lain, bisa jadi itu benar menurut Quran. Tapi kalau di Quran ada dan di kitab itu tidak ada, atau di kitab itu ada di Quran tidak ada, nah itu kita tidak serta-merta menerima bisa jawab itu benar atau tidak gitu. Jawaban saya nggak berani bilang pasti tidak terjadi, nggak juga gitu ya. Saya nggak mau membabi buta gitu. Nah setahu saya kisah tentang Nabi Isa yang berjalan di atas air di Quran itu tidak ada. Nah jadi kalau di Quran tidak ada, di Bible ada, kemungkinan besar itu yang disadur dari Homer. Gitu ya. Ini pertanyaan kedua berarti Boleh, ya. boleh. Kalau ini pertanyaan ini yang dititip nih. Oke. Jadi kan 400 tahun yang diceritain itu apa ya? Yang soal bangsa Romawi akhirnya menggandeng Kristen Pauline ini. Itu kan kemarin Kodondi sempat jawab kalau misalnya sisanya itu orang-orang yang penyembah berhala. Sisanya? Ya, Sisa ya, dari mana maksudnya? Maksudnya selain Kristen ini? Oke. Ya benar ya. Oh, bangsa Romawinya? Iya. Nah, kalau misalnya sisa yang penyembah berhala itu berarti syariat-syariat yang dibawa sama Nabi Isa saat itu, itu orang-orang yang masih menjalankan itu masih ada atau enggak? Pada saat itu? Iya. Pada saat itu sudah mulai punah. Itu kan terjadi di abad keempat.
tahun 300 awal abad 4 ya, tahun 300-an awal sebelum Konsili Nisea, itu ada seorang kaisar namanya Konstantin, kaisar Romawi. Dia melakukan perang. Ketika perang, dia mengaku melihat tanda salib di awan. Iya. Terus dia menang perang gitu. Setelah dia menang perang, jadi dia mengaku dia menang karena dibantu oleh Yesus katanya, karena dia melihat salib di awan. awan. Yang dia lihat di awan itu dianggapnya itu salib gitu. Nah, setelah itu sebelum konsili itu dia sudah mulai menggandeng orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Kemudian dia menerbitkan sebuah Edict of Milan namanya. Edict of Milan itu kayak semacam pengumuman lah. Tahun 313 diumumkan bahwa Kristen boleh dianut di Romawi. Padahal orang-orang Romawi itu sudah menyembah yang namanya Dewa Mitra. Oke, 313 tuh ya. 325 akhirnya dibuatlah Konsili Nisea yang mempertemukan kelompok Kristen Paulin dan kelompok Kristen Arianisme. Dipertemukan, mereka suruh berdebat lah gitu. Tentukan sendiri Yesus Tuhan atau bukan gitu. Ya. Tuh. Nah, jadi kalau pertanyaannya pada saat itu orang-orang yang melakukan syariat Yesus masih ada atau enggak? Sepengetahuan saya, karena sebelum konsili itu sudah ada beberapa kelompok Kristen. Ada kelompok Kristen Nazarin, orang-orang yang mengikuti Yesus dari kota Nazaret. Tapi mereka juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada kelompok Kristen yang namanya Ebionite. Ini bukan dari Nazarin, tapi orang-orang Yahudi yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga puasa, sunat, nggak makan babi, tapi hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Ada Kristen yang tidak percaya Yesus yang disalib, namanya Kristen Basilidean. Itu malah banyaknya di Mesir. Nanti ada Kristen yang Gnostik. Gnostik ini macam-macam. Nah, Basilidean tadi itu termasuk Gnostik. Jadi ketika sebelum konsili itu ada kelompok-kelompok Kristen ini yang kecil-kecil, yang akhirnya karena mungkin kalah saing gitu ya. Orang itu ya. Kalah saing, akhirnya jadi punah gitu. Jadi kalau ditanya masih ada nggak yang melakukan syariat Yesus? Bisa jadi masih ada, tapi kelompoknya sudah sangat-sangat kecil gitu. Gitu. Oke. Ya. Oke. Moga-moga menjawab nih. Menjawab. Berarti jawabannya ada, tapi mungkin. Tapi yang sedikit tadi, ya. yang apa tadi, yang Nazarin, yang Ebionite, yang Basilidean, ini sudah pada punah. Sudah pada punah. Ketika konsili 325 itu, ini sudah tinggal Kristen-Kristen yang sudah bertahan. Yang paling besar yang Paulin, yang mengikuti pemikiran Paulus. Yang agak kecil, yang Arianisme, yang anak buahnya Arius. Yang Arius ini aja, ketika sudah kalah di konsili Nisea yang pertama, itu sebelum konsili yang kedua di kota Konstantinopel tahun 381 Masehi, pemimpin Arianisme yaitu Arius diracun. Jadi ada politiknya, gitu ya. Jadi tidak murni agama, tapi ada politiknya. Sampai akhirnya ketika di 381 yang kelompok Arianisme itu sudah boleh dikatakan sudah hilang lah. Hilangnya dalam arti pengikutnya dipersekusi, ditangkap, dipenjara, dibunuh. Ada yang melarikan diri, ada yang teori mengatakan sebagian lari ke Arab dan sebagian masuk Islam. Yang Ebionite juga begitu. Gitu. Oke. Kita tanya ketiga. Tapi ini aku mau bertanya soal Islam sih, tapi bukan niat menyinggung ya. Nggak apa-apa. Karena aku bertanya ini dan udah nyoba cari juga jawabannya dari YouTube, kayak lihat di Ustadz Halid juga gitu kan, belum ketemu jawabannya. Aku dengar dari Edis TV. Waduh. Ini kalau boleh nyebut aja gak nih? belum ada jawabannya. Boleh sebut aja nggak apa-apa. Ini dia tuh sempet bukan menyerang, begitulah ya, tentang hadis yang menyebutkan soal ini salim yang persusuan. Iya, itu aku nggak tahu. Persusuan orang dewasa. Oke, terus? Itu aku maksudnya bener gak sih kalau misalnya Nabi Muhammad tuh menyuruh untuk menyusui itu? Menyuruh salim untuk disusui oleh ibu persusuannya kan? Iya, itu. Bener. Itu bener. Tapi kok nggak nanya caranya gimana? Iya, iya ya. Nah, tanya dong caranya gimana? Caranya gimana? Apakah orang dewasa disusui dengan cara ditetein seperti bayi? Ya enggak lah. Yang saya baca,
susu yang diberikan kepada Salim itu dipakai cangkir, diminumnya pakai cangkir, bukan netes seperti bayi. Iya, soalnya kan aku di situ aku izin minum. Minum dong. Sempat dengar di TV langsung kaget juga. Emang ada ya hadis gitu, aku langsung kayak Ada, cuman memang kan gini, di zaman itu pada masa itu kan ada yang disebut dengan ibu persusuan. Kalau ibu persusuan itu istilahnya dia apa ya? Jadi mahram gitu. Mahram itu tahu nggak sih maksudnya? Mahram itu artinya orang-orang yang haram dinikahi. Ya, jadi contoh keluarga inti. Gitu ya. Jadi dianggap keluarga inti lah gitulah. Gitu. Kalau disuruh bener nggak menyusui, bener. Tapi kan caranya, maksud dianggapnya langsung dipikirnya netek kayak bayi ya, itu nggak bener. Bukan begitu caranya, mereka juga tahu. Gitu. Hal begitu sebenarnya hal kecil. Jangan takut menyinggung, tenang aja. Iya, saya aku coba cari kayak jawaban dari hadis ini gitu. Belum ketemu gitu. Gitu. Sebenarnya banyak jawabannya, cuman mungkin belum ketemu link yang pas gitu aja. Sama ini pertanyaan terakhir. Tuh ya, aku Cuma 4 nih bener nih. Cuma 4. Oh, kira 40. Jangan lama tuh kayaknya. Podcast. Nggak apa-apa, ini kan juga podcast. Sebenarnya ini aku udah tahu jawabannya sih, cuman maksudnya aku ada pertanyaan berikutnya. Alasan Nabi Muhammad poligami di zaman itu apa kok kira-kira? Ada beberapa alasan. Jadi Nabi ketika beliau menikah pertama kali usia 25 tahun. Istri pertamanya waktu itu Siti Khadijah usianya 40 tahun. Beda 15 tahun nih. Itu pernikahan yang pertama, pernikahan itu berlangsung selama 25 tahun. Kalau nikah 25 tahun perkawinan apa itu? Silver Hah? apa sih? Perkawinan apa? Perkawinan perak kan? Perak, iya perak. Nah, Perak. banyak nggak orang yang bisa perkawinan perak? Ada sih, ada lah ya, cuman nggak banyak lah ya. Ada, cuman nggak banyak. Artinya, Nabi dari usia 25 tahun, itu beliau menikah selama 25 tahun hanya dengan satu istri. Oke, walaupun dia sudah diangkat jadi Nabi nih, gitu kan. Setelah istrinya meninggal, baru kan dia kan sudah mulai menjadi kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan nih, umat Islam nih. Karena kan setelah dia hijrah segala macam, itu kan sudah mulai ada perang. Itu kan sudah menjadi kepala pemerintahan nih. Nah, Nabi menikahi istri-istri yang lain itu motivasinya macam-macam. Ada yang memang untuk menjaga orang tidak murtad. Ada yang menjaga hubungan antara dua suku. Ada yang untuk menjaga hubungan baik antara dua bangsa. Ada juga yang ini ada yang mengatakan bahwa Nabi menikahi seseorang itu karena istilahnya apa ya? Setiap istri itu kan bisa istilahnya mewakili sifat-sifat perempuan. Sifat-sifat perempuan kan tahu sendiri kan. Yang paling besar mungkin apa? Cemburu gitu kan, macam-macam lah. Tapi di dalam rumah tangga bagaimana? Bisa jadi dia menikahi istrinya itu karena memang untuk supaya bisa mengajarkan bagaimana Islam mengatur hubungan suami istri. Itu. Oke, soalnya aku sempat dapat penjelasan tuh kalau misalnya pada zaman itu kenapa Nabi Muhammad menikah sama istrinya ada berapa sih? Ada yang mengatakan 13. Oh ya, saya kan taunya 4 ya. Ya. Kemarin 4 itu untuk umatnya, untuk umat Islam menikah maksimal 4. Untuk Nabi ada kekhususan. Kekhususan itu segitu jumlahnya, bukan berarti umatnya boleh ngiri, enggak. Nabi walaupun istrinya lebih dari 4, tapi kewajibannya juga melebihi daripada umatnya. Contoh misalnya, sholat tahajud buat umat Islam wajib atau sunnah? Sunnah ya? Sunnah. Buat Nabi? Wajib. Wajib. Mau sholat tahajud ke malam sampai kakinya bengkak-bengkak, udah gitu bacanya panjang-panjang. Nah, itu kekhususan buat Nabi. Jadi walaupun Nabi diberikan kekhususan, tapi juga diberikan kewajiban yang khusus juga. Tidak sama dengan umatnya. Yang umatnya maksimal 4.
Oke. Saya kemarin aku tahunya kan 4 ya selama Ya. ini. Terus kemarin di Instagram tuh ternyata aku lihat oh ada 11 ternyata. Nah, terus aku sempat dapat jawaban soal kenapa dia poligami itu karena zaman itu kan zaman perbudakan katanya. Masih ada perbudakan. Ya, jadi cara melepas status budak itu dengan dinikahi katanya. Jadi dia menolong. Kalau untuk yang melepas perbudakan itu tidak harus dengan poligami. Tapi kalau untuk menghapuskan perbudakan yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan Sunnahnya itu macam-macam caranya. Dengan menikahi bisa salah satunya, tapi juga dengan memberikan sanksi. Sanksinya adalah apa? Membebaskan budak. Oke. Ya, kalau menikahi, begitu budak itu dinikahi, anak yang lahir dari keturunan budak itu budak bukan, dia udah jadi orang merdeka. Begitu juga ketika misalnya ada orang melanggar suatu ketentuan, diberikan sanksi dengan membebaskan budak, otomatis kan budaknya berkurang. Lama-lama jadi habis kan. Nah, justru Islam itulah yang pertama kali mempelopori penghapusan perbudakan. Ketika Quran diturunkan, orang-orang di masyarakat situ sudah ada yang namanya perbudakan. Ya, dengan diturunkan Quran dan aturan Islam, akhirnya nggak lama perbudakan itu habis gitu, hilang. Yang mengikuti syariat Islam. Yang tidak mengikuti syariat Islam sampai abad 19 pun masih ada perbudakan. Di Amerika malah. Orang-orang Kristen malah yang memelihara budak-budak di Amerika. Karena mereka tidak ikut syariat Islam. Kalau ikut syariat Islam, nggak lama habis budaknya pasti. Begitu juga poligami. Ketika Quran diturunkan, sudah ada poligami belum? Belum. Sudah. Sudah lah. Di Alkitab juga ada kan? Sudah, kita ada. Sudah. Salomo isinya berapa? Ratusan ribuan ya? 700. 700 ya? Gundeki berapa? Aduh. Total 1000. Kalau Salomo ketemu istrinya sehari satu, itu berarti semua istri ketemu Salomo 2 tahun sekali lebih itu baru ketemu tuh. Kalau 1000 ya, belum lagi Daud. Dan kira-kira di Bible-nya orang Yahudi yang di Perjanjian Lama itu, kira-kira ada 28 tokoh nama yang poligami, termasuk Abraham, termasuk Musa, termasuk Yakub. Ya. Oke. Bahkan ini apa namanya? Kalau kita baca di kitabnya orang Yahudi, larangan untuk poligami itu sebenarnya ada untuk Raja Israel aja. Itu ada di Ulangan 17:17. Tapi malah ada aturan untuk rakyat biasa, aturan bagaimana kalau punya istri lebih dari satu. Keluaran 21 ayat 10. Jadi artinya ketika Quran diturunkan, masyarakat sebelumnya sudah Poligami. biasa, poligami itu biasa gitu, bukan hal yang diharamkan, bukan. Tapi kalau sebelum Quran diturunkan, poligami itu unlimited, ya, bisa 700, bisa 100. Dengan diturunkan Quran, jadi limited, maksimal jadi 4. Tapi, nah, walaupun boleh 4, tapi ada syarat yang boleh dikatakan bisa berat, bisa enggak nih. Ya, tergantung orangnya motivasinya apa. Ada syarat begini, tapi kalau kamu tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Ada ayat begitu. Di Bible ada nggak nikahilah satu saja? Ada, tadi di Ulangan 17:17 untuk Raja Israel. Di Perjanjian Baru ada juga untuk penilik jemaat atau gembala sidang, ya, dan diaken. Pernah dengar diakennya? Pekerja gereja. Diakonia pernah dengar? Ya, diakonia lah. Diaken itu diakonia. Oke. Jadi hanya gembala sidang atau penilik jemaat dan diaken yang diwajibkan hanya boleh satu istri. 1 Timotius 3 ayat 2 sama 12. Nah, artinya sebenarnya dalam Bible tidak ada larangan khusus untuk poligami. Yang melarang poligami dalam agama Kristen bukan kitabnya, tapi pemimpin agamanya. Pemimpin agamanya siapa yang mengeluarkan larangan poligami? Namanya Paus Leo ke-13. Itu baru di abad 19 baru dilarang. Kesia Kristen apa? Aku Protestan. Gerejanya apa? Udah lama nggak gereja Oh, jujur. lama gereja. Tapi terakhir GBI Tamrin Residence Pak Gilbert. Oh, Pak Gilbert. Iya. Oke. Tahu dong pendiri agama Kristen Protestan?
Martin Luther. Martin Luther aja bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah. Artinya tidak ada perintahnya di Bible. Perintahnya itu dari petinggi agamanya. Gitu ya. Jadi poligami dan perbudakan itu ketika Quran diturunkan sudah ada dan sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Bahkan perbudakan itu boleh dikatakan sudah masuk ke dalam sendi-sendi ekonomi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum atau syariat Islam itu tidak langsung brok semua harus berjalan pada saat itu. Itu bertahap. Bertahapnya dalam arti apa? Supaya tidak merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat pada saat itu. Kalau diperintahkan, begitu Quran turun, langsung diperintahkan, nggak boleh ada budak. Siapa yang mau masuk Islam? Gitu. Ya. Begitu juga poligami, begitu juga minuman keras. Itu juga ada tahapannya. Nggak setahun loh, langsung dilarang. Tapi ada tahapannya, kurang lebih sampai 3 tahun baru benar-benar minuman keras itu dilarang. Karena sudah jadi budaya orang sono. Tapi lanjut pertanyaan yang tadi ya. Tapi yang soal Nabi Muhammad poligami ini itu berlakunya sebenarnya untuk zaman itu aja atau sampai zaman sekarang juga masih? Karena kan kalau zaman sekarang kan sebenarnya satu istri pun sebenarnya cukup kan ya? Gini, masalah Iya kan? masalah cukup nggak cukup itu tergantung pasangan itu. Ya, jadi poligami di Islam itu bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban nih. Pertama kali kita harus paham poligami dalam Islam itu bukan kewajiban, tetapi solusi. Solusi itu berarti apa? Pintu darurat gitu. Artinya kalau mampu dan adil silakan poligami. Tapi kalau nggak mampu nikahilah satu saja. Gitu. Tapi namanya suami istri kan kita tidak pernah tahu ada masalah apa gitu kan. Misalnya contoh udah nikah nih suami istri nih. Misalnya nih ya, saya bukan yang ngarepin siapa-siapa nih. Misalnya istri sakit keras. Dia nggak bisa ngelayanin suami, sakitnya bertahun-tahun. Misalnya, gimana solusinya? Salah satunya adalah poligami, diperbolehkan. Kasihan dong suaminya. Gitu. Contoh lagi misalnya istri nggak bisa punya anak. Misalnya, solusinya apa? Bisa ngangkat anak. Nggak langsung poligami nih, bisa ngangkat anak dulu. Tapi kan bisa juga poligami itu juga solusi. Ya kan? Yang contoh ketiga misalnya di suatu daerah atau di suatu bangsa atau di suatu negara jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Banyak nggak negara yang perempuannya lebih banyak? Banyak. Di Eropa, di Amerika, perempuan sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau misalnya di dalam suatu negara perempuannya lebih banyak daripada laki-laki dan semua laki-laki situ menikah misalnya, gimana solusinya untuk perempuan-perempuan yang nggak dapat laki? Iya, itu ya. Solusinya bisa macam-macam. Bisa perempuan itu jadi public property, atau dia bisa jadi istri kedua, ketiga, keempat, tapi dengan dijaga martabatnya, dijaga harkat dan martabatnya. Karena kalau poligami itu berarti kan status istrinya jelas, keturunannya juga jelas, hak dan kewajibannya juga jadi jelas gitu. Tapi kalau cuma disimpan kan jadi nggak jelas gitu. Itu. Ini pertanyaan orang awam aja ya. Ini bukan berarti aku mau nih. Cuman kalau misalnya itu kan bahas poligami. Kalau poliandri? Nah, poliandri di Islam dilarang. Kenapa? Sekarang kalau satu suami 4 istri misalnya, setiap istri ini punya anak. Ini punya anak 1, ini punya anak 2, ini punya anak 2, ini punya anak 1 misalnya. Setiap anak dari 4 istri ini jelas nggak bapaknya siapa? Jelas dong, ini bapaknya cuma 1. Tapi kalau satu perempuan suaminya 4, suami ini punya anak, tahu nggak bapaknya siapa? Iya benar. Nah itu jawabannya. Oke. Dan apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi lupa. Ya. Poligami itu kalau ditanya zaman sekarang masih ada nggak? Masih ada. Bisa. Jadi Quran itu sampai kiamat berlaku. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya juga dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah. Ya. Dan yang jelas di dalam Islam, perempuan juga dikasih hak. Contoh misalnya, Kesia mau menikah misalnya. Mau menikah dengan A misalnya. Kesia dari sebelum nikah udah bilang nih sama suaminya,
nanti kalau kita menikah, saya nggak mau ya kamu menikah lagi dengan yang lain. Boleh, punya hak seperti itu. Kalau perlu, bikin surat perjanjian pranikah. Jadi perempuan juga punya hak, ya, diberi hak gitu. Perempuan juga bernilai di mata Allah SWT. Jadi jangan khawatir, kalau nggak mau dimadu, bikin surat pernyataan dulu, gitu. Oke. Islam itu logis dan adil untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun mungkin orang yang awam memandang, oh Islam nggak adil, kenapa kalau bagi warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan, gitu kan? Ya kan? Ya benar. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena yang cari nafkah laki-laki. Laki-laki punya tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya. Adil nggak kalau gitu? Adil. Adil. Ada lagi? Itu aja sih pertanyaannya. Yakin? Yakin? Justru aku tadi ada buku sebenarnya. Itu aku catat nih. Oh ini kodenya nih kontradiksi di sini. Aku catat. Oh gitu. Buku apa? Buku catatan aku aja. Oh. Sempet aku tanya juga ke mamaku. Oke. Akhirnya dijawabnya tuh, aduh kalau misalnya kebetulan papaku kan dia ada usaha dan pendeta. Baik, selamat pagi kawan-kawanku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara kitab suci Kristen dan kitab suci orang Islam. Ada di suatu ayat, kalau dia di kitab suci Kristen ada di Wahyu, dan kalau di kitab Al-Quran berbagai variasi dia dan berbagai macam ayatnya, dan ada terdapat nama itu